Dalam dunia hewan, tikus seringkali mendapatkan reputasi yang kurang baik. Namun, di balik citra negatif tersebut, ada banyak hal menarik dan penting yang perlu diketahui tentang mamalia kecil ini. Tikus, sebagai anggota famili Muridae, merupakan kelompok hewan pengerat yang sangat beragam. Dengan lebih dari 700 spesies yang tersebar di seluruh penjuru dunia, tikus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari yang sekecil mencit hingga yang lebih besar seperti tikus sawah. Memahami klasifikasi dan keanekaragaman tikus adalah langkah awal untuk menghargai peran mereka dalam ekosistem. Secara ilmiah, tikus tergolong dalam kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mamalia, ordo Rodentia, dan famili Muridae. Dalam famili ini, kita menemukan berbagai genus yang mencakup ratus, mus, dan bandikota. Genus ratus, misalnya, mencakup tikus gat dan tikus rumah yang sering kita temui di pemukiman manusia. Sementara itu, genus mus mencakup mencit yang lebih kecil dan sering digunakan dalam penelitian ilmiah. Keanekaragaman spesies ini menunjukkan betapa adaptif dan fleksibelnya tikus dalam menghadapi berbagai kondisi lingkungan. Jika kita perhatikan ciri-ciri fisik tikus, kita akan menemukan bahwa mereka memiliki beberapa fitur yang membedakan mereka dari hewan lain. Ukuran tubuh tikus bervariasi tergantung spesies, mulai dari beberapa sentimeter hingga hampir setengah meter jika kita menghitung ekor. Ekor tikus biasanya panjang, bersisik, dan hampir sama panjang atau bahkan lebih panjang dari tubuhnya. Moncong tikus runcing dengan kumis sensitif, yang dikenal sebagai vibrissae, membantu mereka dalam navigasi dan mendeteksi lingkungan sekitar. Selain itu, tikus memiliki gigi pengerat yang terus tumbuh sepanjang hidup mereka, yang terdiri dari dua pasang gigi seri atas dan bawah. Gigi ini memungkinkan mereka untuk menggerogoti berbagai jenis makanan. Warna dan tekstur bulu tikus juga bervariasi, umumnya berwarna coklat, abu-abu, atau hitam, tergantung pada spesies dan habitatnya. Berbicara tentang habitat, tikus dapat ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, kecuali di Antartika. Mereka telah beradaptasi dengan berbagai lingkungan, mulai dari hutan lebat hingga padang rumput terbuka, dari gurun yang kering hingga daerah pertanian yang subur, dan bahkan di lingkungan perkotaan yang padat. Banyak spesies tikus bersifat komensal dengan manusia, yang berarti mereka hidup berdekatan dengan pemukiman manusia dan memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti makanan dan tempat berlindung. Adaptasi ini memungkinkan tikus untuk berkembang biak dan bertahan hidup di berbagai kondisi. Perilaku tikus pun menarik untuk dicermati. Sebagian besar spesies tikus adalah nokturnal, yang berarti mereka aktif di malam hari. Hal ini memberi mereka keuntungan dalam mencari makanan dan menghindari predator. Tikus adalah hewan omnivora, yang berarti mereka memakan berbagai jenis makanan, mulai dari biji-bijian, buah-buahan, sayuran, hingga serangga dan bahkan daging. Kemampuan mereka untuk memanfaatkan berbagai sumber makanan ini adalah salah satu alasan mengapa mereka dapat bertahan di berbagai habitat. Selain itu, beberapa spesies tikus memiliki sifat sosial yang kompleks. Mereka hidup dalam koloni yang terorganisir dengan hierarki sosial, di mana individu-individu memiliki peran tertentu dalam kelompok. Ini menciptakan dinamika sosial yang menarik dan memperlihatkan kecerdasan tikus dalam berinteraksi satu sama lain. Salah satu aspek paling mencolok dari tikus adalah kemampuan reproduksinya yang cepat. Tikus memiliki masa kehamilan yang singkat, biasanya sekitar 21 hingga 23 hari, dan dapat melahirkan hingga 12 anak dalam satu kali kelahiran. Dengan tingkat reproduksi yang tinggi ini, tikus dapat berkembang biak dengan cepat dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa populasi tikus dapat meningkat pesat dalam waktu singkat, terutama di daerah di mana mereka memiliki akses mudah ke sumber makanan. Tikus juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Mereka menjadi mangsa bagi berbagai predator, seperti ular, burung hantu, kucing, dan anjing. Dalam rantai makanan, tikus berfungsi sebagai sumber makanan yang vital bagi banyak hewan. Selain itu, tikus juga berperan sebagai penyebar biji. Ketika mereka mencari makanan, mereka seringkali membawa biji-bijian dan menanamnya di tempat lain,
yang dapat membantu pertumbuhan tanaman baru. Selain itu, tikus juga berkontribusi dalam proses dekomposisi bahan organik, yang penting untuk kesehatan tanah dan ekosistem secara keseluruhan. Namun, interaksi tikus dengan manusia seringkali menjadi rumit. Di satu sisi, tikus dianggap sebagai hama karena dapat merusak tanaman pertanian, mencemari makanan, dan menyebarkan penyakit. Mereka dapat menjadi vektor bagi berbagai patogen, termasuk bakteri, virus, dan parasit yang dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia, seperti leptospirosis, pes, dan tifus. Ketika populasi tikus tidak terkontrol, mereka dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Di sisi lain, tikus juga memiliki nilai dalam penelitian ilmiah. Tikus dan mencit sering digunakan dalam penelitian biomedis karena kemiripan genetik dan fisiologis mereka dengan manusia. Mereka membantu para ilmuwan dalam memahami berbagai penyakit dan mengembangkan pengobatan baru. Selain itu, di beberapa budaya, tikus juga dianggap sebagai sumber protein dan dikonsumsi sebagai makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan terhadap tikus dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan lingkungan. Pengendalian populasi tikus menjadi penting untuk mencegah kerusakan dan penyebaran penyakit. Berbagai metode pengendalian telah dikembangkan, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan untuk mengurangi akses tikus ke makanan dan air, hingga menggunakan perangkap untuk menangkap tikus. Rodentisida, atau racun tikus, juga digunakan, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan dan hewan non-target. Pengendalian biologis, seperti memanfaatkan predator alami tikus, seperti kucing dan burung hantu, juga merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengontrol populasi tikus secara alami. Secara keseluruhan, tikus adalah kelompok hewan pengerat yang beragam dan beradaptasi. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem, tetapi juga dapat menjadi hama dan vektor penyakit bagi manusia. Memahami karakteristik, perilaku, dan peran tikus dalam lingkungan adalah langkah penting dalam mengelola interaksi kita dengan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh tikus sambil tetap menghargai kontribusi mereka dalam ekosistem. Dalam konteks yang lebih luas, tikus mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan hewan, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam ekosistem yang kita huni.